Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina Kusuma Putri, NPM 211419P, akan membuat presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Maritim dengan dosen pengampu Pak Ozi Hendratama, SPD MPD. Materi yang saya akan sampaikan berjudul Kerajaan Islam Maritim di Indonesia. Berikut pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Kerajaan Maritim. Kerajaan Maritim merupakan sebuah pemerintahan yang telah mengandalkan adanya suatu perdagangan dan perjalanan di bidang pelayaran sebagai mendukung ekonomi dalam suatu pemerintahan. Contoh dalam hubungan perdagangan, Kerajaan Sri Lanka dan pemerintah Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya dapat digambarkan sebagai kerajaan laut karena adanya dalam mengontrol sebuah pelayaran dan perdagangan di Semenanjung Malaya, Selat Malaka, dan Selat Sunda. Bahkan dalam kerajaannya dapat mengontrol wilayah Genting Kra di wilayah Thailand. Dalam sebuah kerajaan Nusantara telah memiliki sebuah bentuk pada abad ke-2 Masehi dan jumlah mereka cukup besar. Kerajaan-kerajaan besar atau kecil yang berasal dari Jawa, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Sumatera, dan Bali. Berdasarkan dalam sebuah bukti sejarah, Nusantara memiliki suatu budaya laut yang sangat kuat. 7 wilayah kepulauan yang berkembang dan makmur. Yang pertama, dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya yang memerintah di wilayah Jawa Tengah dari abad ke-7 hingga ke-10. Yang kedua, dalam sebuah pemerintahan Kerajaan Tanjung Jakarta pada abad ke-3 sampai 690 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1225 sampai 1524 Masehi. Yang keempat, Kerajaan Banten 1481 sampai 1530 Masehi. Yang kelima, Kerajaan Dharmawangsa di wilayah Jawa Timur dari tahun 991 sampai 1016 Masehi. Yang kelima, pemerintah Srivijaya Malaysia Bersatu. Yang keenam, Dharmapala dan Balaputra Dewa di wilayah Sumatera Selatan dalam abad ke-8 sampai 9 Masehi. Dan yang ketujuh, kerajaan di wilayah timur abad ke-17 Masehi. Kerajaan Islam Maritim di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai yang terletak di pantai timur Sumatera sekitar abad ke-13 menjadi kerajaan laut karena didukung oleh wilayah strategis yang berada di Selat Malaka. Samudra Pasai juga merupakan pusat studi Islam di wilayah Asia Tenggara pada awal abad ke-14 Masehi. Elit dalam suatu kerajaan telah menjadi sebuah lingkungan kerajaan sebagai tempat diskusi dengan antara ulama dan para elit kerajaan Samudra Pasai. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai berlangsung saat dipimpin oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai juga ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, ramai, dan menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas yang disebut dirham ini pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, ayah Mahmud Malik Az-Zahir, dan kemudian digunakan secara resmi di Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Syam, Arab, dan Persia.
Kerajaan ini juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia dengan lada sebagai komoditas ekspor andalannya. Tidak hanya itu, Kerajaan Samudra Pasai juga memprodusen sutra, kapur barus, dan emas. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Samudra Pasai disebut sebagai sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Masa kejayaan Samudra Pasai juga dipengaruhi dengan lemahnya pengaruh Kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh telah didirikan pada abad ke-16 oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Dari suatu tempat, kerajaannya berada di ujung Sumatera. Kerajaan Aceh telah menjadi kerajaan besar sejak Portugis telah menguasai Malaka. Dengan begitu, banyak pedagang Muslim yang pindah ke Aceh. Portugis juga merasa dikalahkan dan kemudian mencoba melakukan penaklukan kerajaan Aceh. Namun upaya mereka gagal pada 1521 karena ia dikalahkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Pada awal 1524, angkatan bersenjata kerajaan Aceh berhasil mengendalikan dan menaklukkan kerajaan Samudra Pasai. Setelah Sultan Iskandar Muda naik tahta, Kesultanan Aceh mengalami perkembangan pesat hingga mencapai puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan, bahkan menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan para pedagang Muslim di barat. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya supaya bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Di samping itu, kerajaan Aceh memiliki wilayah kekuasaan yang luas, meliputi daerah Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan Indragiri. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak telah berdiri pada abad ke-15 dan telah menguasai seluruh pantai utara Jawa. Kerajaan Demak mengambil keuntungan dari penurunan pengaruh Kerajaan Majapahit untuk memutuskan wilayah pesisir Kerajaan Majapahit serta menyuruh mereka untuk bergabung kepada Kerajaan Demak. Portugis yang memerintah Malaka pada 1511 merupakan sebuah ancaman bagi perkembangan pada wilayah Kerajaan Demak. Demak kemudian meluas ke Selat Malaka yang dipimpin oleh Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor pada tahun 513 hingga 1512. Yang keempat, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan pada tahun 1552. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banten meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa hal yang dilakukan beliau untuk memajukan Kesultanan Banten diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memajukan wilayah perdagangan Banten hingga bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. Yang ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Yang keempat, melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Cardiel. Yang keempat, membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai raja yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia. Di bawah kekuasaannya,
kekuatan politik dan angkatan perang kerajaan Banten maju dan berkembang pesat. Yang kelima, Kerajaan Guatalo. Kerajaan Guatalo bersifat maritim dengan kegiatan utama yaitu pelayaran dan perdagangan. Seiring berkembangnya Guatalo menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara, para saudagar muslim mulai berniaga di wilayah ini. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Guatalo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Agama Islam mulai masuk di wilayah Sulawesi Selatan karena dakwah dari Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau. Penguasa Guatalo pertama yang memeluk Islam adalah I Mangarangi Daeng Mangrabia 1593 sampai 1639 Masehi dengan gelar Sultan Alauddin I. 2 tahun kemudian seluruh rakyatnya selesai diislamkan. Setelah menjadi Kesultanan Guatalo yang bercorak Islam, rakyatnya sangat terikat pada norma adat yang didasarkan pada ajaran Islam. Yang keenam, Kerajaan Ternate. Pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat terutama di bidang perdagangan dan pelayaran, berkat kekayaan rempah-rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada 1577 Masehi ketika Sultan Ba'abullah berkuasa. Kemenangan Kerajaan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara yang melawan kekuasaan Barat. Selain itu, Sultan Ba'abullah 1570 sampai 1583 Masehi juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur, Kepulauan bagian selatan Kepulauan Filipina dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Ba'abullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni pada saat itu. Sekian presentasi materi saya. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.